WhatsApp ya teman-teman ya. Berbicara mengenai WhatsApp, nah WhatsApp Messenger ini adalah aplikasi pesan untuk ponsel cerdas atau smartphone ya teman-teman ya. WhatsApp ini salah satu atau merupakan aplikasi pesan di platform yang memungkinkan ya kita bertukar pesan tanpa pulsa, benar ya, tanpa pulsa teman-teman, tapi pakai kuota. Karena WhatsApp Messenger menggunakan paket data internet ya. Ini berdasarkan Wikipedia. Jadi itu pengertian dari WhatsApp. Nah, WhatsApp sendiri sudah di Wikipedia loh teman-teman ya. WhatsApp gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya apa kabar ya? WhatsApp, WhatsApp bro gitu ya. Apa kabar bro gitu ya. Nah, tapi kalau di Wikipedia sendiri WhatsApp adalah definisinya seperti ini teman-teman ya. Ini. Oke, kemudian teman-teman. Nah, berbicara mengenai WhatsApp bisnis, teman-teman, berbicara mengenai WhatsApp bisnis, WhatsApp bisnis adalah salah satu aplikasi chat yang dikhusus. Nah, dan pengguna WhatsApp bisnis saat ini sudah tembus 5 juta ya. Penggunanya 5 juta, gila banyak banget ya teman-teman ya, 5 juta loh teman-teman ya. Wah, ini keren banget teman-teman. Jadi kalau WhatsApp yang personal teman-teman, ya itu pasti dia lebih banyak daripada yang WhatsApp bisnis. Untuk yang WhatsApp bisnis ini penggunanya sendiri sudah mencapai ke kan hari ini ya, yang tadi menyampaikan bahwa sudah pakai dan sebagainya, itu salah satunya teman-teman masuk ke dalam jajaran 5 juta yang ada di sini ya teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, itu salah satunya adalah penggunanya sudah banyak. Nah, berikutnya teman-teman mengenai WhatsApp bisnis sendiri. Nah, WhatsApp bisnis sendiri ini Indonesia menjadi negara di Asia yang pertama kali nih ya menggunakan platform WhatsApp bisnis. Ya, jadi sorry, suara saya hilang kayaknya teman-teman ya. Bentar, teman-teman. Oke, saya balik lagi teman-teman. Mohon maaf, barusan tahu-tahu apa nge-lag gitu ya, tahu ya. Oke, teman-teman, saya ulangi kembali. Loh, Kak. Oke, sorry. Barusan teman-teman merasa ngeblank ya. Oke. Nah, teman-teman ini ya WhatsApp bisnis. Jadi negara kita, teman-teman, Indonesia ini jadi salah satu eh, negara ya satu-satunya negara yang pertama kali merasakan WhatsApp bisnis, teman-teman. Ya, yang pertama kali di Asia yang merasakan WhatsApp bisnis ya. Mungkin karena tahu ya penduduk kita banyak banget, teman-teman. Ya, jadi yang coba deh dijajal ke Indonesia dulu lah seperti itu ya. Nah, kemudian WhatsApp bisnis ini adalah platform yang berdiri sendiri. Jadi beda antara WhatsApp biasa sama WhatsApp bisnis. Jadi kalau bahasa saya teman-teman, jadi divisi konvensional sama divisi syariah. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi berbeda ya. Berbeda tempat bukan menjadi satu bagian dari WhatsApp personal. Beda divisinya berarti pimpinannya juga berbeda ya, seperti itu. Kemudian kalangan pebisnis mulai dari perusahaan besar hingga UMKM teman-teman itu sudah menggunakan WhatsApp bisnis ya. Jadi untuk pengguna WhatsApp bisnis ini teman-teman eh, bukan hanya ke perusahaan gede tapi ke pelaku bisnis juga sudah menggunakan ya, pelaku bisnis yang UMKM teman-teman juga sudah menggunakan teman-teman. Nah, untuk perbedaannya sih apa sih perbedaannya? Untuk perbedaannya yang perusahaan-perusahaan besar teman-teman biasanya mereka menggunakan WhatsApp bisnis yang berservis tiap bulan atau yang berbayar ya, karena WhatsApp bisnis itu ada yang berbayar teman-teman, dia menggunakan API ya teman-teman ya. Nah jadi kalau menggunakan API semua server dikendalikan oleh si WA, nah segala notifikasi termasuk teman-teman untuk nama ya, nama pengguna dan sebagainya itu langsung muncul otomatis dari WA. Nah itu teman-teman, dan biasanya di dalam akunnya itu dia ada centangnya teman-teman. Kalau itu menggunakan yang API yang tadi yang berbayar teman-teman, itu ada centang birunya. Nah, itu sudah pasti dia berbayar tiap bulannya. Berbeda kalau yang kita download, teman-teman yang kita pakai biasanya itu yang free, yang bisa kita pakai sehari-hari. Itu perbedaannya ya. Nah, teman-teman, jadi kalau di sini teman-teman punya perusahaan, ingin yang official berlangganan gitu ya, official berlangganan,
teman-teman bisa memanfaatkan WhatsApp yang untuk skala besar, yang perusahaan, ya seperti itu teman-teman. Oke, bentar, saya cek dulu. Yes, saya lanjutin ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita bicara perbedaan nih teman-teman. Perbedaan dari WhatsApp personal dan WhatsApp bisnis ya. Kita bicara perbedaan dulu ini antara WhatsApp personal dan WhatsApp bisnis. Yang pertama dari perbedaan logo. Kalau WhatsApp biasa ya, seperti yang kita lihat biasanya ya seperti itu logonya ya, yang warna hijau ya teman-temannya. Kalau WhatsApp bisnis itu dia logonya ada bergambar B ya. Latar belakangnya sama, hijau teman-teman ya. Itu ya, ini perbedaan yang cukup signifikan. Yang pertama itu. Silakan kalau ada yang tanyain, ada yang tanya Kak? Wahyunisa WMB. Boleh langsung unmute kalau ada yang tanya teman-teman ya. Oke, kemudian yang kedua bisa membalas pesan secara otomatis. Nah, ini keunggulannya teman-teman. Jadi kalau WhatsApp bisnis ini dia bisa menjawab pesan secara otomatis. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan ini sebagai sekretaris nanti atau adminnya teman-teman. Karena WhatsApp bisnis bisa membalas pesan secara otomatis. Apa aja yang bisa dijawab secara otomatis pada saat teman-teman tidak ada atau tokonya tutup. Ya, tokonya tutup dia akan jawab otomatis. Yang kedua, pada saat pelanggan teman-teman sudah lama nih nggak menghubungi teman-teman, tahu-tahu menghubungi kembali. Nah, maka di situ nanti ada welcome greeting. Nah, minimal teman-teman mungkin udah lupa tuh. Ternyata nih Mas Diki nih beli ke saya, beli produk ke saya, udah dapat seminggu 2 minggu nggak pernah kontak saya lagi. Kan lupa tuh. Pasti teman-teman lupa sama saya. Ya, karena udah 2 minggu yang lalu beli produknya. Suatu ketika saya menghubungi teman-teman kembali, halo Kak, mau tanya lagi tentang produk ini gitu ya. Nah, maka WhatsApp bisnis ini akan menjawab pesannya teman-teman. Nah, itu kita, kalau seandainya kita lupa sama customer ini, dia akan membantu kita teman-teman. Oh, ini kan customer yang lama. Karena dia apa? Karena dijawab sama WhatsApp bisnis teman-teman. Tapi kalau pelanggan yang baru teman-teman, yang sering berinteraksi dengan teman-teman, baru ya, sering berinteraksi dengan teman-teman, itu nggak akan terkirim pesannya. Tapi kalau pelanggannya udah lama nggak pernah kontak kita, tahu-tahu kontak, nah WhatsApp akan mengirimkan pesan ucapan selamat datang. Ya, selamat datang di toko kami kembali Kak. Gitu. Apa yang bisa kami bantu? Nah, seperti itu. Itu enaknya. Jadi teman-teman nanti bisa bedain apakah ini customer baru atau customer lama ya. Kemudian yang ketiga teman-teman, statistik pesan masuk dan keluar. Teman-teman juga bisa melihat trafficnya. Kalau teman-teman di sini ada yang menggunakan admin, ada yang menggunakan admin untuk bisnisnya teman-teman? Menggunakan karyawan ada? Oke. Yang menggunakan karyawan atau admin, teman-teman bisa melihat trafficnya. Seberapa banyak admin kita mengirimkan pesan hari ini, seberapa banyak orang yang mengirimkan pesan kepada admin itu bisa dicek, teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman kontrol apakah admin kita aktif atau tidak. Oh, belum ada, Bu Wiwi belum pakai admin ya. Oke. Nah, kemudian yang keempat teman-teman, teman-teman yang mau bertanya silakan langsung unmute aja dan langsung bertanya. Tanya gitu ya. Untuk teman-teman yang belum, saya unmute dulu ya. Kemudian teman-teman, di sini yang nomor 4 adalah kategori bisnis. Teman-teman bisa mengkategorikan bisnis teman-teman ini bergerak di bidang apa ya? Bidang alat kesehatan, bidang makanan, atau bidang pendidikan, teman-teman. Teman-teman bisa mengkategorikan bisnisnya di sana sehingga pengunjung itu bisa mengetahui apa bergerak di bidang apakah perusahaan teman-teman semua. Karena biasanya kan teman-teman pasang nama perusahaannya tuh, ya kan? Atau pasang nama usahanya. Contoh mungkin tugas Anda atau toko bangun abadi gitu ya. Toko Maju Jaya gitu ya, contoh seperti itu. Tapi kan kalau seperti itu mereka nggak tahu sebenarnya teman-teman bergerak di bidang apa. Pada saat melihat kategorinya, oh tahu toko ini ternyata bergerak di bidang alat-alat bangunan atau alat kesehatan seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman bisa mengkategorikan nantinya. Yang kedua atau yang kelima adalah label. Nah ini penting banget teman-teman, label ini. Label ini kalau kita chatting untuk bisnis teman-teman, ini sangat-sangat membantu sekali. Kenapa? Karena label ini teman-teman, itu sangat membantu teman-teman semua mengkategorikan customer teman-teman ini masuk dalam kategori apa. Masuk dalam kategori orang yang hanya bertanya saja, teman-teman tinggal di labelin. Masuk ke kategori pelanggan yang membeli produk dengan harga yang paling murah, nah itu bisa dikategorikan sendiri. Kemudian teman-teman
bisa mengkategorikan orang ini ternyata sudah beli ke saya. Nah, ya kan? Teman-teman bisa kategorikan dan ini adalah pelanggan baru. Nah, teman-teman bisa kategorikan sehingga sangat memudahkan untuk teman-teman melakukan follow up kepada mereka. Ya, sangat mudah kepada teman-teman untuk meretargeting atau menjual ulang produk teman-teman kepada mereka. Itu sangat membantu teman-teman kalau pakai label. Nah, kalau seandainya teman-teman nggak pakai label seperti itu atau disamakan sama WhatsApp personal, pasti teman-teman akan keteteran ya. Paling nggak yang saya ingat tuh teman-teman biasanya mengganti namanya. Ya, namanya misalnya misal nama saya itu Diki, sama teman-teman pasti diganti Diki pelanggan baru ya. Diki hanya PHP doang gitu ya. Nah, kayak gitu. Biasanya seperti itu kalau teman-teman nggak pakai label, sehingga kontak name-nya nggak beraturan teman-teman. Ya, ada nggak yang seperti itu? Customer-nya dikasih nama Diki customer baru. Ada yang seperti itu teman-teman selama ini? Biasanya kan ditulisin tuh Diki customer Surabaya, contoh seperti itu ya. Kan seperti itu. Nah, nanti dengan penggunaan label ini teman-teman sudah tidak perlu melakukan hal itu. Jadi untuk namanya sesuai namanya teman-teman ya, sesuai namanya, tinggal teman-teman ngasih label saja di kontaknya mereka ya. Berikutnya adalah katalog. Nah, ini teman-teman. Katalog ini teman-teman sangat membantu sekali dalam teman-teman menyajikan foto produk. Waalaikumsalam marfu'ah, atau produk yang teman-teman tawarkan kepada orang lain. Ya. Jadi dengan menggunakan WhatsApp bisnis ini, teman-teman sama halnya memiliki toko online di handphone. Nah, itu istimewanya teman-teman. Kenapa? Karena di dalam katalog teman-teman bisa memasukkan semua produk yang teman-teman jual. Foto produknya, kemudian link websitenya, deskripsinya, ya, itu bisa teman-teman masukin di dalam katalog. Sehingga sangat membantu, apalagi kalau teman-teman produknya banyak yang dijual. Yang dijual banyak banget tuh. Ada mungkin 100 item dengan berbeda-beda. Teman-teman suatu ketika ada customer yang tanya, produk ini masih ada nggak? Nah, teman-teman bingung tuh cari fotonya. Mana ya fotonya ya? Nah, tapi kalau menggunakan katalog ini, teman-teman tinggal kirim ke mereka ya. Oh, ini Kak yang dimaksud ya. Nah, dan penggunaan katalog ini, teman-teman, itu menggunakan server dari WhatsApp, teman-teman ya. Jadi, filenya yang teman-teman masukin ke dalam katalog itu disimpan sama WhatsApp, ya. Sehingga pada saat teman-teman hapus pun yang ada di handphone itu nggak akan hilang, teman-teman. Ya, gambar yang ada di katalog itu nggak akan hilang, walaupun yang gambar aslinya teman-teman sudah hapus atau sudah tenggelam tuh ya, masuk foto-foto yang baru atau ketenggelam sama foto-foto kiriman WhatsApp lainnya. Nah, kalau menggunakan katalog, teman-teman di sini sudah tidak perlu repot lagi menyajikan kepada mereka ya mengenai apa saja produk yang teman-teman berikan kepada mereka. Ya, seperti itu teman-teman semua gambarannya. Yuk, sampai di sini ada yang tanyain mengenai perbedaan WhatsApp, teman-teman silakan kalau ada yang ditanyain, teman-teman. Itu Mas Diki. Ya. Pak Giri nih. Iya Pak Giri, silakan Pak. Baik. Itu untuk yang di katalog, untuk upload di katalog WhatsApp bisnis, itu ada pembatasan nggak untuk upload gambar gitu atau fotonya? Oke, makasih Pak. Untuk katalog sendiri nggak ada pembatasan Pak. Jadi gini, sebenarnya gini ya, kalau kita dalam satu produk, contoh Pak Giri menjual apa Pak? Kalau boleh tahu jual apa Pak? Iya, jual katakan itu untuk yang kaitan dengan landing page kan ada template dan lain-lain itulah. Atau kemudian yang kita di KBD kan kita jualin produk KBD gitu kan. Nah, itu kan bisa betul. kita upload gambar-gambarnya gitu kan. Nah, artinya kan tidak ada pembatasan untuk upload foto kan? Yes, benar Pak. Tidak ada pembatasan Pak Giri. Jadi kita bisa membuat beberapa kali Pak. Jadi satu gini, enaknya itu kita bikin satu katalog. Contohnya katalog produk KBD Amantur contohnya Pak ya. Amantur Bapak upload di sana flyernya, satu flyer. Nanti dari satu kategori Amantur atau umroh ini Bapak mau memberikan beberapa foto lagi bisa Pak.
Oh Ya. gitu, iya. Nah, kemudian kita bikin kategori lagi nih. Oke, kita bikin kategori lagi. Kategori yang kedua adalah mengenai apa ya, yang bermacam-macam. Contoh mungkin Bapak jualan produk lainnya, misal contohnya madu contohnya ya. Nah, madu Iya. ini Bapak bisa foto dari beberapa sisi. Nah, nanti dimasukin ke dalam satu katalog, yaitu katalog madu. Itu bisa Pak, Iya, nggak ada iya. batasan. Oke, oke. Oke, Oke. terima Ya. kasih. Ya, Pak Anhaf, Mas Anhaf atau Pak Anhaf, syarat ketentuan untuk upload produk di katalog bagaimana Kak ya? Yang pasti produk itu tidak melanggar dari ketentuan WhatsApp ya, tidak menjual obat-obatan yang terlarang, teman-teman, kemudian gambar terlihat dengan baik, ya, tidak banyak kalimat, teman-teman, itu terutama tidak banyak kalimat di dalamnya ya. Mungkin teman-teman ada beberapa mungkin brosur dan sebagainya gitu ya, lebih baik teman-teman pasang foto produknya saja ya, foto produknya yang dipasang. Kemudian untuk penjelasan mengenai produknya, teman-teman silakan pasang di bagian deskripsi ya. Nanti akan saya tunjukin teman-teman beberapa fasilitas dari WhatsApp Business ke teman-teman semua ya. Sebentar lagi akan saya tunjukin. Seperti itu teman-teman. Oke, silakan ada lagi yang lainnya. Oke ya teman-teman ya. Nah sekarang teman-teman jika tidak ada yang tanyain, berikutnya di sini adalah silakan kalau teman-teman mau install. Nah perbedaan di sini teman-teman, WhatsApp Business dan WA biasa itu tidak bisa menggunakan satu nomor yang sama. Jadi kalau seandainya teman-teman di sini hanya punya satu nomor dan sudah dipakai di WA personal, mau dipindahin ke WA Business, maka WA personalnya nggak bisa dipakai teman-teman. Ya, jadi nggak bisa dipakai yang WA personalnya karena memang nggak bisa dipakai satu nomor hanya bisa dipakai satu peralatan WhatsApp ya kayak gitu teman-teman. Jadi hanya bisa dipakai salah satu. Tinggal pilih aja teman-teman mau pakai yang mana antara WhatsApp biasa sama WhatsApp bisnis. Dan kabar terbarunya teman-teman untuk WhatsApp bisnis ini ke depannya ya, ke depannya sepertinya dia akan menerapkan seperti penggunaan toko online ya. Jadi teman-teman nanti ke depannya untuk WhatsApp ini bisa langsung terintegrasi juga dengan Facebook ya teman-teman. Kalau pakai Facebook itu langsung bisa terintegrasi, toko online-nya nyambung sama Facebook-nya ya. Kalau sekarang ini kan Facebook udah bisa nyambung ke Instagram ya. Jadi kalau kita jualan di Facebook itu di Instagram kita juga muncul teman-teman. Ya kalau teman-teman menggunakan Instagram yang bisnis, itu produk yang kita jual di Facebook akan muncul juga di Instagram ya. Teman-teman sudah coba itu? Sudah coba teman-teman yang menggunakan Facebook? Yuk, saya kepingin tahu. Kalau dalam satu HP dengan 2 nomor, apa bisa pasang 2 WA? Bisa banget, Bu Rahmi Indarini ya. Itu perlu teman-teman coba ya. Instagram yang terkoneksi sama. Kalau HP Xiaomi malah bisa punya 3 WA, Bu. WA-nya soalnya punya aplikasi ganda. Ya, ada beberapa handphone yang punya aplikasi ganda. Oke, Pak Bambang Teguh itu sudah melakukannya. Nah, itu enak teman-teman. Kalau di Facebook kita bisa berinteraksi sama Instagram. Jadi tokonya nyambung ya, toko online-nya nyambung, marketplace-nya nyambung. Kemudian kalau Xiaomi itu Pak malah ada 4 ini loh Pak, ada 4 WhatsApp-nya loh Pak. Ya, memang beberapa perangkat ada yang bisa digandain teman-temannya, ada yang dual akun dan sebagainya. Kalau banyak aplikasinya berarti kan teman-teman harus nyiapin banyak nomor kan gitu, paling enggak. Itu aja teman-teman pakai admin. Kalau pakai admin enak ya. Kalau saya pribadi teman-teman, saya pribadi di handphone saya cuma 2, yaitu WA personal sama WA bisnis sudah, karena memang satu memang untuk keperluan pribadi personal, satu memang untuk keperluan untuk menjalankan bisnis ya. Kemudian yang di admin saya sendiri itu yang menggunakan rata-rata WA bisnis rata-rata ya. Kayak gitu teman-teman. Oke, makasih. Bentar ya. Saya akan tunjukin ke teman-teman beberapa fitur dari WA bisnis. Sebentar. Saya akan koneksikan handphonenya dulu teman-teman. Oke, bentar saya akan koneksikan handphone saya dulu. Silakan kalau seandainya teman-teman nanti mau ini teman-teman mau praktek juga silakan ya. Ini saya akan tunjukin sih ke teman-teman. Sebaiknya pakai 1 atau 2 ya, Mas. Nah, kalau teman-teman berkaitan sama bisnis, saran saya pakai WA bisnis ya. Jadi teman-teman seperti tadi yang saya sampaikan, keunggulannya ya, keunggulan WA bisnis tadi kan banyak banget tuh keunggulannya yang tidak ada di WA personal. Terus terang teman-teman,
saat kita melayani customer dengan WA personal itu justru kita semakin capek terus terang. Saya sendiri udah mengalaminya teman-teman. Saya berinteraksi sama customer gitu ya menggunakan WA personal lebih capek teman-teman. Kenapa? Karena kita harus fasilitas tadi termasuk penanganan dan sebagainya kan nggak ada teman-teman. Kalau tidak ada seperti itu, harusnya kita mengingat ini yang mana ya. Apalagi teman-teman mungkin nggak pernah nyimpen nomornya mereka. Waduh, gawat kalau nggak pernah nyimpennya. Jadi teman-teman lupa nantinya. Oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maaf baru nyimak, siap, Bapak ya, yang baru nyimak teman-teman. Oke. Oke, teman-teman, sebentar. Saya akan share screen dulu, teman-teman. Saya akan tunjukin WA bisnis ya. Oke, assalamualaikum. Mohon maaf baru ikut sudah. Saya pernah mencoba upload gambar untuk berjualan hewan hidup, ikan hias, tetapi selalu gagal. Apa ada bisa menambahkan foto hewan hidup di katalog WA? Bisa, Pak Fajar. Nggak ada masalah. Coba diperhatikan di situ apa yang menjadi masalahnya. Ya, biasanya di situ dikasih keterangan kok. Ya, apa yang tidak diizinkan atau gambarnya mengandung unsur ini. Ya, itu bisa dipelajari teman-teman. Nanti pada saat ada teguran dari WA. Oke, saya coba cek dulu apakah layar saya terlihat teman-teman. Nampak, Pak. Terlihat, Mas. Oke teman-teman ya, untuk WA bisnis sendiri, nah ini WA biasa nih, ya kan? Ini WA biasa, kemudian yang ini adalah WA. Kak, pinjam HP-nya, Kak. Ayo mau telepon MPL, Kak. Sebentar. Pinjam HP-nya sebentar. Kak. Aska. Oke ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada WA biasa seperti ini adalah WA bisnis ya, teman-teman ya. Nah, WA bisnis seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, WA bisnis adalah seperti ini. Nah, kemudian tadi fitur-fitur yang saya sebutkan tadi, ya teman-teman kalau cek di profil saya ini, teman-teman, ya, fitur bisnis, di sini ada fitur bisnis. Oke, di sini ada profil bisnis, teman-teman. Nah, teman-teman di sini bisa memberikan peta juga, ya. Peta keberadaan lokasi teman-teman di mana tokonya dan sebagainya, teman-teman bisa atur di sini. Tuh, ya. Jadi enak tuh. Kalau ada orang yang tanya mengenai toko kita, itu lebih percaya, teman-teman. Apalagi kita mungkin jualan online ya. Kita jualan online, mereka nggak pernah datang ke toko kita gitu. Nah, kita pasang aja toko kita di situ. Ya. Nah, karena itu teman-teman sebisa mungkin teman-teman pakai. Karena apa? Karena bisa dikunjungin ya. Suatu ketika bisa dikunjungin sama customer kita secara langsung. Tahu-tahu mereka nggak pernah kontak kita, tahu-tahu mereka datang gitu. Pasti ada yang seperti itu. Karena saya mengalami teman-teman ya. Ada klien saya nggak pernah hubungi saya, tahu-tahu datang. Loh, Pak, mohon maaf, tahu tempat saya dari mana? Oh, saya lihat dari WA Bapak itu. Oke, Kak, gambarnya nggak jelas dan kekecilan, masa sih? Oke, masa nggak kelihatan teman-teman gambar saya? Normal ya, thank you teman-teman. Nah, ini teman-teman. Jadi teman-teman di sini bisa mengkategorikan ya. Ini kalau kita edit di sini teman-teman. Nah, ini ya. Ini nama bisnisnya. Ini saya kasih nama saya sendiri. Kemudian di sini adalah untuk bidang bisnis teman-teman ini bergerak di bidang apa ya. Ini untuk tempat saya bergerak di bidang ini, CRM, digital content, e-learning, website CMS ya, workshop, software, KineMaster. Nah, ini teman-teman ya. Saya memang bergerak di bidang digital marketing, teman-teman. Kemudian ini alamat tempat tinggal, teman-teman. Alamat tempat tinggal, alamat toko, alamat kantor ya. Teman-teman bisa masukin mana yang mau teman-teman tunjukin kepada calon pelanggan teman-teman semua. Kemudian di sini bergerak di bidang apa ya. Nah, kategorinya apa ini, teman-teman? Teman-teman bisa tentukan ya. Nih, bisa dipilih dari sini. Nih, toko kelontong, keuangan, hotel, medis dan kesehatan, organisasi nirlaba. Nah, seperti ini, restoran, belanja ya. Teman-teman bisa tentukan sesuai dengan bidang bisnis teman-teman semuanya. Oke. Ini bisa dikategorikan. Kemudian teman-teman di sini bisa tentukan
untuk jam kerja. Nah, ini penting teman-teman, jam kerja ini teman-teman ya. Teman-teman di sini mau tentukan kepada mereka berapa, teman-teman tinggal atur saja di sini. Minggu buka atau tutup, kemudian Senin ini mau buka pakai jam berapa ya. Ini teman-teman bisa pilih di sini. Hanya buka pada jam-jam tertentu ya. Berarti kadang buka, kadang tutup, kadang buka, kadang tutup gitu. Ya, atau teman-teman buka, selalu buka 24 jam. Nah, ini bisa teman-teman diklik. Jadi teman-teman kalau ada klien telepon, lalu Pak harus ready kalau memang selalu buka. Ya, ini adalah bentuk komitmen teman-teman, bentuk pelayanan kepada pelanggan teman-teman semua. Dicek sama mereka, oh ini jam bukanya jam sekian, jam sekian, jam sekian ya. Nah, teman-teman bisa atur di sini. Kalau teman-teman pilih di sini hanya buka pada jam-jam tertentu, ya pada saat diklik seperti ini teman-teman, maka teman-teman di sini bisa atur jam berapa sampai jam berapa bukanya tokonya, ya. Nih jam berapa sampai jam berapa. Kemudian nanti kalau seandainya buka pertama itu Pak jam 8 sampai jam 12 Pak, lalu nanti istirahat, nanti buka lagi jam 4 sore Pak baru buka. Nah teman-teman bisa tambahkan jam di sini, ya. Teman-teman bisa tambahkan jam. Oke, cara daftarkan alamat di peta Pak. Oke, untuk mendaftarkan alamat di peta sini teman-teman, di peta yang tadi ya, itu teman-teman harus menggunakan aplikasi Foursquare. Ya, teman-teman harus mendaftarkan bisnis teman-teman semua di aplikasi Foursquare. Ya, website Foursquare. Tahu ya teman-teman ya. Foursquare itu hampir sama kayak Google Map teman-teman. Hampir sama kayak Google Map. Dia adalah platform untuk menyediakan beberapa tempat untuk kita berkunjung ya. Aplikasinya Foursquare namanya, platformnya. Kalau Google My Business nggak bisa Kak Bambang, karena WhatsApp ini bukan produknya dari Google, jadi nggak bisa. Dan Foursquare-nya gimana Pak? Foursquare, nah seperti ini teman-teman. Tuh ya. Silakan teman-teman buka websitenya aja foursquare.com gitu. Nanti teman-teman bisa untuk mendaftarkan alamat bisnisnya. Yes, betul Pak Bambang. Jadi teman-teman kalau seandainya alamat bisnis teman-teman itu mau tampil di Instagram, mau tampil di WhatsApp, sama di Facebook, teman-teman harus mendaftarkan alamat bisnisnya di Foursquare. Itu baru muncul nanti. Ya, kalau Google My Business beda, nggak akan muncul di sini. Meskipun teman-teman cari sampai jelek nggak akan ketemu teman-teman, karena berbeda platformnya teman-teman ya. Ini produknya dari Facebook untuk ketiga platform tadi. Oke. Izin bertanya satu Mas, boleh Mas? Ya silakan Pak Syapriyadi. Syapriyadi ya. Ini videonya saya matikan dulu Pak ya. Boleh nggak apa-apa. Kalau saya udah saya download dari apa Pak? Dari BlueStack di laptop Pak kan? Kayaknya berat kali Pak. Kalau dari BlueStack itu Pak, apa masalah itu kira-kira Mas? Baik, jadi gini teman-teman, sebenarnya apapun yang diinstal menggunakan BlueStack itu pasti berat, kecuali perangkat komputernya memang tinggi Pak. Oh gitu. Coba dicoba di handphone kalau saran saya Pak, jangan pakai BlueStack. Siap. Ya, seperti itu Pak. Makasih Mas. Ya. Oke teman-teman, jadi teman-teman bisa atur di sini untuk jam kerja operasional dari WA dari bisnis teman-teman semua. Pak Diki kalau asalnya WA biasa, lalu install WA bisnis bisa langsung pindah ya? Bisa. Bukan otomatis ya Bu Maria ya. Jadi setelah download WA bisnis, lalu nomornya dipasang di WA bisnis ya. Seperti itu. Nah, kemudian percakapan-percakapan yang ada di WA personal gimana Mas Diki? Kalau teman-teman belum pernah diupdate atau belum pernah di backup, maka tidak akan terbawa ke WA bisnis. Ya, seperti itu teman-teman. Kalau sudah di backup, nanti teman-teman bisa langsung untuk membackup-nya lagi di WA bisnis menggunakan alamat email yang sama ya. Itu. Oke, hilang ya? Yes, otomatis hilang teman-teman. Kalau seandainya tidak pernah di backup Bu Wiwi, yang di WA personalnya ya, kayak gitu. Nah, oke yang baru gabung selamat datang ya teman-teman ya. Ini teman-teman lebih baik pakai HP baru. Satu HP boleh Bu, ya satu HP dua alamat WA kan bisa. Yang benar itu yang baik pakai nomor baru. Nah itu bisa kalau gitu ya. Jadi nggak harus HP baru Bu Wiwi, nggak harus HP baru. Satu HP bisa 2 WA. Berarti teman-teman harus punya 2 nomor kayak gitu.
Teman-teman harus bisa misah ya sekarang ya, harus bisa dipilah itu antara keperluan personal sama keperluan bisnis. Saran saya itu teman-teman, ya. Karena kadang gini teman-teman, kalau seandainya kita emosi lagi nggak bagus, ya kita lagi suntuk nih, lagi sepi, atau contoh mungkin lagi ada tagihan nggak dibayar-bayar sama klien kita ya, tahu-tahu ada yang tanya klien kita ya, sebagainya. Nanti keceplosan teman-teman, kita emosinya meluap di sana. Tapi kalau dibedain, paling nggak teman-teman bisa memanajemen dengan baik itu. Ya bisa membedakan antara keperluan personal sama keperluan bisnisnya. Itu saran saya sih teman-teman. Mas nanti untuk rekamannya ada masalahnya ini masih keluar. Bisa Pak Fajar, bagus ada ya. Oke, oh 1 HP 2 nomor bisa ya? HP itu tidak bisa. 1 HP 2 nomor. Iya. Ada 1 HP yang ada 2 perangkat, yang ada 2 nomor ya teman-teman. Ada yang seperti itu. Ya rata-rata kan sekarang seperti itu teman-teman. Handphone itu rata-rata 2 nomor 1 HP. Oke, teman-teman di sini bisa atur ya untuk jam kerjanya. Teman-teman tinggal atur. Kalau tutup ya klik aja tutup teman-teman. Nah ini ya seperti ini tutup ya. Ini teman-teman bisa atur, pilih mulai dari hanya buka jam-jam tertentu, selalu buka hanya dengan janji temu. Nah teman-teman kalau dengan janji temu ini, otomatis teman-teman di sini boleh nyalakan semua. Pak Diki, Foursquare tadi buat apa Pak? Ini ada pilihan yang di Play Store ini ada pilihannya Foursquare untuk Android. Emang itu benar Pak? Kalau saya sih biasanya nggak pakai Foursquare yang di situ Bu Yulia, tapi yang di websitenya langsung. Kita langsung masuk ke websitenya. Jadi menggunakan Google Chrome, coba langsung cari aja Foursquare gitu. Nanti kita langsung masuk ke websitenya. Buat apa, Pak? Itu untuk mendaftarkan alamat bisnis, Ibu. Untuk mendaftarkan alamat bisnis seperti ini nih. Nah, di sini nih muncul nanti alamat bisnisnya. Ya. Kalau menggunakan Google My Business nggak muncul, teman-teman. Ini kok oh ya betul. Oke, teman-teman. Kemudian ini sudah diatur untuk jamnya. Nah, teman-teman di sini juga bisa pasang alamat email ya. Jadi ini sama plug seperti toko online teman-teman ya. Alamat email teman-teman apa bisa diketik di sini atau dimasukin di sini, kemudian websitenya apa. Ya, teman-teman bisa paham di sini nih. Nih websitenya apa. Kemudian teman-teman di sini jargon dari tokonya apa ya. Jargon tokonya mungkin maju tak gentar, membela yang tidak hutang, contoh seperti itu. Nah, teman-teman bisa tuliskan di sini, barangkali jargonnya seperti itu ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa menuliskan apapun di sini ya, semuanya dilengkapin teman-teman saran saya. Lalu teman-teman bisa diklik simpan ya, diklik simpan. Ini adalah personal profile dari WhatsApp bisnis teman-teman semuanya. Oke, silakan nanti dicoba teman-teman, sambil dicoba boleh ya. Nah, nanti munculnya seperti ini teman-teman. Nah, ini alamat email. Ini kalau diklik langsung terkirim email ke kita ya. Jadi nanti langsung menuju ke Gmail teman-teman. Otomatis langsung menuju ke Gmail. Mereka bisa menghubungi kita via email ya. Atau seandainya Pak, tolong kirimin bekas dong untuk saya bantu prosesnya. Contoh seperti itu ya. Alamat emailnya apa Pak? Bisa cek Pak di profil saya. Profil saya sudah ada alamat emailnya. Tinggal Bapak klik. Itu langsung otomatis Bapak bisa kirim ke saya ya. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian teman-teman mungkin ingin ada toko lain atau toko online menggunakan website. Nah, teman-teman bisa pasang di sini nih. Ya. Suatu ketika mereka ada yang kepo dengan kita, nah teman-teman kan nggak tahu kalau ada orang yang kepo dengan kita kan, kepingin tahu dengan bisnis kita kan, tahu-tahu dia ngeklik di sini ya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai lead magnet juga kalau teman-teman punya website ya. Teman-teman di sini ada yang punya website? Yuk, siapa yang belum punya? Yang belum punya, saya kepingin tahu. Ada yang belum punya, teman-teman? Saya belum punya, Mas. Oh, banyak ternyata yang belum punya. Aku juga belum, Mas. Oh, belum punya ya. Belum punya, Pak, nggak bisa bikin. Oke ya, saya tanya dulu pertanyaannya. Belum belajar, Mas. Gaptek Pak, nggak bisa bikin website padahal udah ikut ininya trainingnya. Udah ikut training nggak bisa bikin, wah, ini yang salah yang ikut training ada ngajar. Saya belum ikut training Mas, masih persiapan ujian sama wisuda ini. Mantap.
carinya tuh developer Kak yang mana? The Ahnaf yang dimaksud.